Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Kami dari kelompok B1 yang beranggotakan 2 orang pada sesi diskusi kali ini akan mendiskusikan terkait benchmarking perusahaan terhadap instansi kami. Sebelumnya perkenalan dulu ya dari saya. Nama saya Pangestu Sugi Pambudi dan ini rekan saya. Lalu dia Adrian. Oke. Pada sesi diskusi siang ini kita akan diskusi tentang apa nih Mas Dion? Ya, yang akan kita diskusikan sekarang ini yaitu perihal 2 hal ya. Yang pertama yaitu tentang pelayanan, kemudian tentang pelayanan yang mengedepankan inovasi dan pelayanan yang mengedepankan tentang profesionalitas. Nah, yang pertama yaitu tentang inovasi. Contohnya seperti misalkan di pembuatan NPWP di instansi kita yaitu di DJP, itu saya rasa masih belum terlalu inovatif. Soalnya ketika pembuatan NPWP itu masih perlu membawa fotokopi KTP. Sedangkan kalau kita lihat sendiri di Bank BRI itu sudah menggunakan eKTP reader sehingga tidak perlu lagi untuk membawa fotokopi KTP atau KK dan semacamnya. Semuanya tinggal kita bawa KTP dan semuanya beres. Itu. Mungkin yang kedua akan dibahas oleh teman saya, Pangestu. Gimana? Mungkin sebelum nanggepi isu kedua nih, saya mau nanggepin isu pertama dulu sih terkait inovasi tadi. Sebenarnya gini Mas, kan instansi kita itu menurut per 04/2020 yang diterbitkan tahun lalu nih, masih menerima dalam bentuk formulir. Namun menurut saya agak kurang efisien di bidang verifikasi datanya ketika kita akan mendaftarkan wajib pajak, kita kan harus butuh data yang di KTP. Namun kenapa ya? Saya rasa tuh kita tuh harusnya meniru apa yang dilakukan oleh bank, misalnya Bank BRI. Kayak mereka tuh kalau buat rekening aja tuh kan paling yang disyaratkan langsung dikasih tahu tuh, nanti Bapak bawa KTP misalnya seperti itu. Dan di sana tuh langsung dia scan dan mereka datanya langsung masuk gitu loh. Mereka ada readernya, nggak kayak kita yang masih harus input manual yang mana itu akan membutuhkan waktu lebih lah. Saya kayak efisien di situ. Padahal kita kan istilahnya udah masuk era birokrasi 4.0 ya. Yang mana harusnya paperless ya, setidaknya walau kita belum bisa full tidak menggunakan kertas, tapi harusnya dikurangi penggunaannya gitu. Ini malah masih banyak. Iya. Kalau menurut Mas Dion gimana itu? Ya, saya rasa juga begitu. Sekarang seharusnya sudah menyelesaikan, tapi realitanya masih banyak proses-proses pelayanan yang terlalu administratif. Seperti tadi contohnya pembuatan NPWP. Sebenarnya bisa diinovasikan dengan yaitu membeli alat eKTP reader sehingga nanti pelayanan akan bisa jauh lebih bisa efisien dan efektif. Dan tentu itu akan meningkatkan kualitas pelayanan kita, instansi kita. Karena pada dasarnya instansi kita juga berdasarkan pada pelayanan masyarakat, pelayanan publik ya. Iya betul Mas. Tapi saya rasa sejauh ini DJP masih menata dulu bagian dalam internalnya sendiri, kemudian jika sudah tertata yang bagian internal, mungkin akan ke depannya baru bisa menata yang ke pelayanannya, begitu mungkin menurut saya. Oh gitu ya Mas, jadi pelan-pelan ya Mas, apalagi habis SMO kemarin ya. Iya. Ini nih Mas, menanggapi isu kedua nih soal profesionalitas tadi, gimana Mas Dion? Iya, soal profesionalitas sendiri ya bisa kita lihat misalkan seperti di bank ya, itu seluruh pegawainya dari frontliner sampai backliner maupun pegawai yang bahkan
dalam tanda kutip sebenarnya tidak perlu melayani itu tahu bagaimana pelayanan ada di sana gitu. Misalnya seperti security, mereka tahu pelayanan pembuatan kartu ATM dan sebagainya. Gitu. Sedangkan di instansi kita sendiri di JJP itu tidak semua pegawai tahu itu. Bahkan untuk pembuatan kartu NPWP yang menjadi pokok dari pekerjaan kita. Itu. Oh iya benar tuh Mas. Saya juga ngerasain tuh kalau saya di bank ya, itu mereka satpamnya udah mereka ramah dan mereka itu sinkron sama yang di dalam. Istilahnya pelayanan harusnya dari jam berapa sampai jam berapa tahu, dan mereka ketika udah mau tutup kantor tuh mereka dengan tegas bisa mengstop antrian itu dengan stop nasabah, tidak bisa besok lagi. Terus juga soal proses bisnisnya mereka juga, si security ini dia dikit-dikit tahu lah istilahnya. Mereka bisa jelasin misalnya mau buat ATM gimana nih, terus kalau ATM-nya hilang nanti prosedur gimana, kalau mau store tuner juga gimana, mereka tahu. Kayak beda banget gitu sama security. Kadang security kita tuh kayak apa ya, misalnya ini Timika itu udah kadang mereka itu takut dengan WP atau mereka juga kadang nggak tahu dikit-dikit tentang pelayanan gitu loh, dan rasa ingin tahu mereka juga agak kurang ya. Menurut saya kurangnya di instansi kita tuh kayak gitu sih. Kalau di tempat Mas Dion sendiri gimana itu security? Iya, sebenarnya di sini keadaannya tidak jauh berbeda ya. Karena mungkin menurut saya itu perekrutan pegawai sendiri itu kayaknya agak-agak gimana ya, sedikit kurang gitu. Itu hasilnya nanti pada akhirnya itu akan mengurangi kualitas layanan kita sendiri itu. Yang seharusnya ya sebenarnya sebelum kita melakukan pelayanan keluar, semua orang yang di dalam internal kita sendiri harus tahu apa pelayanan yang kita berikan. Gitu. Jadi seharusnya kita melakukan edukasi terlebih dahulu pada pegawai-pegawai kita, maupun baik yang sebagai ASN maupun yang tidak gitu menurut saya. Dengan kata lain, diklat itu nggak cuma buat ASN tapi buat security juga ya kasarannya ya. Betul sekali itu. Jadi kayaknya dari pembahasan kita nih itu ya, perlu ada inovasi sama perlu ada diklat-diklat ya seperti ini. Iya, betul seperti itu. Dari yang bisa saya tangkap nih. Misalnya kayak tadi bagian NPWP, walaupun kita udah ada kirek atau segala macam, kayaknya masih perlu peningkatan juga di bagian server, di bagian kestabilan, dan juga terkait sosialisasi tentang penggunaannya juga perlu disebarkan secara luas, karena di era birokrasi 4.0 ini kan ya kita harus paperless ya. Itu kita mau nyoba itu, tapi ternyata waktu penerapannya ada saja hambatan, dan salah satunya terkait pengetahuan masyarakat yang akhirnya mereka masih gunakan formulir yang akhirnya kita jadi keribetan dengan kertas itu sendiri. Iya, betul sekali. Malah mungkin selama per itu nggak dicabut, mungkin solusinya sementara dengan iktp reader ya, kayak yang di bank itu ya. Iya, betul. Dan juga sempat saya tanyakan itu di beberapa pegawai, menurut pendapat mereka pribadi, kenapa kita belum menemukan iktp reader? Ternyata kendala utamanya itu yaitu adalah dana yang bisa dibilang tidak ada gitu. Jadi sebenarnya secara finansial sebenarnya kita masih belum siap untuk menuju ke arah sana gitu. Apalagi di era COVID ya Mas. Iya, betul sekali. Yang mana banyak pengalian dana jadi prioritasnya berganti ke pandemi semua. Iya, betul. Nah itu ya Mas. Oh ya, hal terakhir yang saya tangkap berarti diadain diklat juga kayaknya cocok ya buat satpam nih. Iya, cocok. Ini menunjang profesionalitasnya juga ya. Oke, berarti dari diskusi siang hari ini kayaknya bisa disimpulkan dua hal ya. Iya. Yang pertama itu mungkin peningkatan dalam sisi layanan paperless, dan juga
adanya diklat untuk startup. Iya, betul sekali. Oke, mungkin sekian dari pembahasan saya dengan rekan saya John. Kurang lebih mohon maaf dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.